biasa dipanggil Bu Atna. Oh iya nak, apa kabarnya hari ini nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita memasuki mata pelajaran prakarya, yaitu di kelas 9, di mana materi kita hari ini yaitu anak-anak tentang budidaya ikan konsumsi. Silakan kalian buka buku prakarya kalian halaman 36 bab 3 ya. Tujuan pembelajaran yang harus peserta didik capai adalah: 1. Peserta didik dapat memahami komoditas ikan konsumsi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 2. Peserta didik dapat memahami sarana dan peralatan untuk budidaya ikan konsumsi. 3. Peserta didik dapat memahami tahapan budidaya atau pembesaran ikan konsumsi. Komoditas ikan konsumsi. Sebelum melakukan budidaya ikan konsumsi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu berbagai jenis ikan konsumsi. Pengenalan ini memiliki maksud supaya saat melakukan budidaya tidak kesulitan dalam merawat ikan-ikannya. Berikut berbagai jenis ikan konsumsi ya nak, yaitu ikan air tawar. Nah, perairan air tawar adalah perairan mengalir atau tergenang dengan ada dan tidak adanya arus yang terus-menerus dengan kecepatan yang bervariasi, sehingga perpindahan massa air berlangsung terus-menerus. Komoditas yang dibudidayakan di perairan ini dapat menggunakan wadah berupa kolam tanah, kolam beton, kolam terpal, dan sebagainya ya nak. Nah, siswa-siswi Ibu Mutiara Hati kelas 9, kalau di sini tentu bisa di kanal, kolam, sungai. Kalau di air laut tidak mungkin ya, karena air laut kita air asin. Sementara yang kita bahas di sini adalah ikan air tawar. Pada sumber air bisa berasal dari mata air ataupun dari aliran sungai yang memiliki kualitas air yang baik untuk kegiatan budidaya. Berikut berbagai jenis ikan air tawar yang ada di Indonesia. Itu ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan gurami. Ayo kita bahas satu persatu. Ikan mas. Ikan mas adalah salah satu jenis ikan air tawar. Bentuk tubuhnya panjang dan agak bulat dengan kepala kecil, punggung tinggi, dan seluruh badannya bersisik besar. Apalagi kalau dimasak arsik, gulai, enak kali ikan mas ini ya. Kemudian kedua, ikan nila. Ikan nila ini merupakan jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai konsumsi sangat tinggi. Bentuk tubuh memanjang dan pipih ke samping dan warna putih kehitaman dan kemerahan. Ikan nila disukai oleh berbagai bangsa karena dagingnya enak dan tebal seperti daging ikan kakap merah. Nah anak-anak, sekarang kita meninjau ke ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu di antara 1.500 spesies yang termasuk subordo silurida.
Subrodo Siluridae ya tulisannya. Ikan ini memiliki alat bantu pernapasan yang disebut dengan selaput labirin. Nah, ingat ya anak-anak, ikan lele memiliki alat bantu pernapasan yang disebut dengan selaput labirin. Ikan patin. Ikan patin adalah salah satu ikan asli perairan Indonesia yang berhasil dibudidayakan. Jenis-jenis ikan patin di Indonesia sangat banyak. Kalian tentu tahu, karena di daerah kita sendiri ada ikan patin ini. Yang di Pulau Burung ini ada ikan patin. Gurami. Gurami merupakan ikan asli perairan Indonesia yang diperkirakan sudah dipelihara sejak zaman Raja Galuh di Peringan Timur yang sekarang menjadi Kabupaten Ciamis. Untuk ikan gurami ini secara detailnya kalian bisa lihat di buku prakarya kalian di halaman 38 atau browsing di internet ya nak, karena lebih luas lagi. Kemudian yang kedua ini kita tinjau ikan air payau. Ikan air payau adalah campuran antara air tawar dan air laut atau air asin. Jika kadar garam yang dikandung dalam 1 liter air adalah antara 0,5 sampai 30 gram, maka air ini disebut air payau. Berikut ada beberapa jenis ikan yang ada pada air payau, yaitu bandeng, ikan belana, ikan air laut. Ikan air laut ini yaitu ikan kakap putih, kerapu dan sebagainya. Untuk lebih jelas lagi jenis-jenis ikan air laut, kalian bisa browsing di internet. Karena kalau kita dipatokan pada buku sangat sedikit ya nak, hasil dan jenis ikan kita sangat banyak. Karena Indonesia, negara kita ini kaya akan hasil laut dan kaya akan hasil bumi. Kemudian yang B yaitu materi kita, sarana dan peralatan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Supaya dapat melakukan budidaya ikan konsumsi, maka dibutuhkan berbagai sarana dan peralatan pendukung, yaitu seperti bahan. Berikut berbagai bahan budidaya ikan konsumsi seperti benih, pakan, pupuk, air kapur, dan obat-obatan. Kemudian peralatan. Adapun peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya ikan konsumsi sebagai berikut, yaitu penggaris, serok jaring, bak sortir, timbangan, dan tudung saji. 3. Wadah budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan membutuhkan suatu wadah yang dapat menampung air. Berbagai alternatif wadah untuk budidaya ikan antara lain sebagai berikut: kolam, bak, akuarium, dan keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Nah anak-anak, sekarang kita memasuki pertemuan 2, yaitu C, yaitu persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. Tujuan pembelajaran yang harus siswa capai adalah 1. Siswa dapat menentukan komoditas ikan konsumsi yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 2. Siswa dapat menyiapkan sarana dan peralatan untuk budidaya ikan konsumsi. 3. Siswa dapat mempraktekkan budidaya atau pembesaran ikan konsumsi. Tahap pertama saat budidaya ikan konsumsi adalah persiapan wadahnya. 1. Pembuatan wadah budidaya atau kolam terbal ikan konsumsi. 2. Langkah persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. D. Pemeliharaan ikan konsumsi. Berikut tahapan pemeliharaan ikan konsumsi. 1. Perencanaan. 2. Menyiapkan sarana produksi.
3. Proses budidaya pembesaran ikan konsumsi. Nah, siswa-siswi Ibu Mutiara Hati kelas 9, perhatikan video berikut ini. 1. Persiapan lokasi kolam terpal. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah land clearing atau membersihkan tanah dari rumput, tunggul, atau pepohonan yang mengganggu. Sebaiknya tanah sedikit digali beberapa sentimeter agar kolam tetap sejuk saat terik matahari sedang panas-panasnya. 2. Pembuatan kolam terpal. Setelah lahan dirasa cukup, langkah selanjutnya adalah menentukan berapa jumlah kolam yang akan dibuat, serta berapa lebar, serta panjang kolam kita nantinya. Persiapan kolam. Saatnya merakit kolam. Usahakan agar rangka kuat dan kokoh, agar saat diisi air kolam tidak jebol. Anda bisa menggunakan rangka tiang di ujung sisi kolam saja. Pastikan juga terpal Anda bilas dengan air bersih agar zat-zat kimia yang dapat membahayakan ikan bersih. 4. Pemilihan benih unggulan. Pastikan bibit yang kita masukkan adalah bibit yang induknya memiliki sertifikat dari dinas. Persiapan air kolam. Setelah kolam selesai dibuat, langkah selanjutnya sebaiknya Anda menggarami air kolam agar air kolam ternetralisir dari zat-zat yang berbahaya. Berikan garam krosok sekitar 2 ons untuk per meter perseginya. Keesokan harinya sebaiknya pupuk kolam agar sebelum ikan lele masuk sudah tersedia makanan alami yang bisa dimakan oleh benih lele nantinya. Bisa secara alam atau dengan bantuan probiotik. Tebar benih lele. Untuk kegiatan menebar benih lele sebaiknya dilakukan pada sore hari sekitar pukul 5 sore agar benih tidak terlalu panas. Usahakan agar benih lele beradaptasi terlebih dahulu. Caranya adalah masukkan benih dengan wadahnya atau ember atau jerigen ke dalam kolam. Kualitas air kolam. Kualitas air yang baik sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan lele. Jika air mulai bau, sebaiknya lakukan sifon atau membuang air bagian bawah, kemudian tambahkan air baru, itu mati. 8. Pemberian pakan. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan secara teratur. Anda bisa memberikan pakan 2-4 kali sehari. Memberi pakan lele jangan sampai terlalu kenyang, karena dapat mengakibatkan lele sebaiknya mengandung protein 35%. Lemak 10-16%, karbohidrat 15-25%, vitamin dan mineral. Semakin banyak protein yang terkandung dalam makanan, maka pertumbuhan lele pun akan semakin cepat. Pemberian pakan pun bisa dilakukan pada jam 7 pagi, 5 sore dan 10 malam. Atau Anda bisa menambahkan pemberian pakan pada pukul 1 dini hari. Alat pencernaan lele sebaiknya juga perlu diistirahatkan. Anda bisa mempuasakan lele sekali dalam seminggu. 9. Kegiatan sortir. Setelah sampai 3 minggu, sebaiknya dilakukan penyortiran lele dengan menggunakan bak sortir. Penyortiran ini sangat penting agar tidak terjadi persaingan makan yang tidak seimbang, karena lele yang bergerak cepat saat makan akan lebih cepat tumbuh. Lele yang berukuran besar akan lebih cepat besar, dan yang kecil ukurannya bertambah sedikit saja. Sehingga sangat perlu dilakukan penyortiran. Sebaiknya sortir lele 3 minggu sampai 1 bulan sekali. 10. Panen. Nah anak-anak, ada tugas praktek nih. Buatlah budidaya ikan konsumsi di rumah kalian dengan media utama ember. Buat juga di sana langkah-langkahnya. Kemudian hasil karya atau praktek kirim ke ibu ya.
Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, di masa pandemi ini, patuhi protokol kesehatan. Jaga pola hidup sehatmu, rajin olahraga, dan perbanyak minum air putih. Cuci tanganmu sesering mungkin dengan sabun. Jaga jarak, kurangi aktivitas di luar rumah, dan apabila keluar rumah tetap menggunakan masker.